Kini kita akan unboxing paket charger aki. Jadi charger aki sudah yang kedua kali saya beli. Yang pertama itu agak kecil dan ampernya juga kecil, sehingga cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk mengecas aki, khususnya aki mobil, sampai penuh. Dia lebih dari 4 jam kalau nggak salah waktu itu. Nah, kita unboxing sekali, kita lihat apakah kondisinya baik-baik aja. Buka aja, Mas. Ini kita beli di toko oren. Ini kayaknya gini, Mas. Itu. Nah, ini warna kuning. Sengaja saya pilih warna kuning, ada kuning dan merah. Harganya ini 280-an kalau nggak salah. Ini mereknya apa nih? Auto Heroes. Tapi ini stiker doang nih ini. Ini Bulaimei, ini mungkin merek aslinya dari Cina ya. Seperti ini. Ini lepas ya itunya? Lepas bisa nggak kamu pasang, Mas? Harusnya gimana tuh? Baru datang udah lepas ya? Capitannya. Soldernya lepas, Pak. Berarti anu aja, Mas, dilem aja. Kan bisa tuh. Yang penting nyambung kan? Iya. Dilem pakai solasi aja. Terus ditutup lagi. Itu harusnya solderan ya? Iya, harusnya solderan. Oke, jadi itu tadi lepas, akan kita coba solasi. Sambil kita lihat di dalamnya ini ada kartu garansi ya. Tapi kayaknya susah juga ya klaim garansi ini kalau online, dan ini dari Cina juga. Saya nggak tahu apakah dia punya cabangnya di kota-kota di Indonesia. Ini juga ada semacam brosur. Full repair, full charge auto stop, 12 volt, 24 volt universal smart pulse charger. Ada digital displaynya seperti ini. Jadi nanti kalau penuh mungkin ada 4 indikator ini penuh semua. Kemudian 100% electric capacity display. Ini kalau nggak salah, ini kalau udah penuh dia otomatis berhenti sendiri. Jadi ini bisa digunakan juga untuk mobil dan motor. Harus baca spesifikasi supaya kita tahu cara menggunakannya secara benar. Jadi baca dengan detail spesifikasinya untuk kemudian kita gunakan, dan bisa dijadikan sebagai referensi penggunaan di kedepannya. Ini udah, Mas ya. Setelah kita solasi, kita tutup lagi. Harusnya ini tadi di ini. Ulang lagi aja, Mas. Lepas lagi aja. Oke. Dilepas dulu aja, terus ini masuk ke dalam dulu, Mas. Ya, nanti tinggal ininya masukin ke dalam, nanti tinggal dinaikin ke atas lagi. Jadi yang mau kita cas adalah ini aki Yuasa, merek Yuasa, aki motor milik motor ADV saya ini yang soak. Gara-garanya itu kan kuncinya itu model yang baru itu kan main puter-puter gitu. Ketika datang lupa untuk di turn off, jadi posisinya masih on terus seharian, sehingga dia akhirnya jadi akhirnya dia jadi soak kakinya. Kita copot dan kita coba untuk cas. Selotip aja karena solderannya lepas. Mungkin masukkan untuk tokonya, solderannya harus lebih kuat lagi dah. Oke, ini ada beberapa feature yang bisa dilakukan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa diaplikasikan untuk 12 volt atau 24 volt lead acid batteries, baterai aki maksudnya ya, termasuk
aki basah juga bisa digunakan. Kemudian baterai yang soak juga bisa diperbaiki dengan cara dicas dulu. Ini menggunakan mikrokomputer yang sudah advance, termanage dengan sistem tertentu untuk melindungi baterai. Dia juga menggunakan pulse width modulation (PWM) teknologi untuk secara otomatis ngecas baterai melalui 4 fase pengecasan. Ada garansi baterai tidak akan damage atau rusak. Meskipun baterai itu adalah baterai sulfide itu apa? Asam, sulfat, storage case atau kehabisan air. Ya gitulah ya. Ini ada parameter-parameternya. Oke mas, coba dibuka dulu mas ini. Kita buka. Oke, ini juga dibuka dulu. Sambil saya baca, input voltage-nya 110 sampai 250 volt, outputnya 12 volt, 24 volt, arusnya 0 sampai 15 ampere, suitable capacity 3 Ah sampai 200 Ah. Oh ya, ini yang saya beli ini 200 Ah ya. Jadi dia kapasitasnya cukup besar. Frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Work efficiency 98%. Voltage identification-nya 12 volt. Peak-nya 24 volt. Temperaturnya minus 30 derajat sampai 50 derajat. Dimensinya ini 17,5 cm kali 13,5 cm kali 7,5 cm tingginya. Dengan berat 0,95 kilo, hampir 1 kg ya. Garansinya 1 tahun. Oke, saya akan langsung mencoba. Oke, ini kalau cara kerjanya tinggal dicas aja ya. Saya singkat aja. Kemudian untuk multi protectionnya, overheating protection, ketika temperatur naik di atas 150 derajat, casnya ini otomatis akan berhenti. 150 derajat itu tinggi banget loh. Dan ketika temperaturnya turun 80 derajat atau kamu mematikan powernya, setelah 10 menit chargernya bisa hidup lagi. Wah, dia bisa tahan 150 derajat dan itu tinggi loh itu. Short circuit protection atau hubungan singkat. Ketika charger outputnya itu konslet, short circuit, maka dia otomatis stop sendiri. Dan ada beep itu kayak bunyi yang panjang sebagai pengingat. Segera hubungkan. Mungkin maksudnya disconnect ya. Ini tulisannya just connect it exactly. Dan itu akan otomatis recharge kembali. Reverse connection protection. Ketika kamu menggunakan reverse connection, charger will automatically close the output and alarm will with the long beeps. After exactly connect, it will become recharging again. Jadi kalau salah, mungkin plus minus salah gitu kali, dia nggak akan berfungsi. Ada alarmnya untuk mengabari bahwa itu salah. Caranya nih ya, penting nih. Langkah pertama, kita cek voltase baterai kita, apakah suitable untuk output voltage atau tidak. Harusnya udah sih ya. Kedua, kita koneksikan kabel-kabelnya dengan baterai sesuai dengan diagram instalasi. Ketiga, cek voltase baterainya apakah suitable dengan input voltage atau tidak. Keempat, colokin dengan electric supply. Kemudian dicek indikator baterainya, apakah ada display LED atau tidak. Cooling fan-nya akan secara cepat atau lambat will turn fast or slowly when charge slows. Oh, jadi kalau sudah ada indikatornya, dia ada cooling fan yang bekerja. Terakhir, ketika chargernya nggak gerak, udah dimatiin aja electric voltage supply connection-nya dan
cek semua koneksi-koneksi dari baterai ke charger. Oke, kita coba nyalain. Oke, udah, oh ini powernya udah nyala ya. Kalau matiin, kok on off-nya kayak nggak nyala ya? Oh, ini model switch. Kita ke motor kan? Jadi kita ke sini. Tapi kok 0 sama 1 ya? Oke. Sekarang ya ini 12 volt. Jadi nggak boleh salah ya, Mas. Kalau mobil 24 volt kayaknya. Motor dulu. Motor. Yang merah ke positif. Oke. Kok nggak ada tulisannya ngecas ya? Tapi ada dayanya nggak? Nggak ada juga. Jangan-jangan tadi tuh belum terhubung tadi. Yang anu bukan ini. Harusnya udah ya. Udah. Ini terkoneksi ke besinya kan? Iya. Ini harusnya otomatis ngecas nih. Coba copot dulu, Mas. Copot dulu, terus ini kita sini. Tetap 24 volt tuh. Coba kayak gini, Mas. Ngefek juga ya. Oke, sabut lagi. Ini yang pertama nih, coba dimatiin, Mas. Sekarang coba nyalain lagi. Dia itu otomatis nyala ke 12 volt. Gak ada efeknya sama sekali nih. Gak berpindah juga. Coba cas. Itu udah benar, Mas. Kalau dibalik gimana? Juga nggak ada fungsinya, nggak ada ininya. Merah kan plus. Merah kan plus, Pak. Merah plus ya. Tapi sama-sama nggak ada efek. Baca petunjuknya lagi. Karena ini nggak ada tombol apapun, harusnya otomatis udah berfungsi nih. Oke, jadi setelah ini kami coba lepas lagi, kami colokin ke sini. Coba, nah ini bisa nih, pengecasan bisa. Jadi ini karena lepas aja ininya. Kita akan coba kuatin lagi pakai selotip. Oke, jadi kabelnya tadi kita bikin lebih panjang lagi supaya dia bisa lebih nempel dengan capitannya. Itu di kaki Mas. Ini bukan. Oh, itunya. Katanya di sini aja ya, biar boleh, biar lebih mudah ya. Sama aja harusnya kan.
Coba dulu. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, lanjut. Ini lagi proses pengisian setelah kita perbaiki. Ini masih fase pertama ya, 25% awal. Jadi dia bagi menjadi 4 fase atau 4 stage. Masing-masing itu 25%. Ini masih fase pertama. Cuman ini masih harus agak-agak dibenerin gitu. Tadi sempat kayak disconnecting lagi sih. Mudah-mudahan sih aman. Oke, itu jadi udah stage keempat. Artinya dari 75 sampai 100% ya. Jadi ada 4 stage, 4 tahapan atau 4 fase untuk mengisi aki. Nah, alhamdulillah tadi permasalahan di awal yang capitannya sudah solve. Mudah-mudahan dia nggak longgar sehingga menyebabkan terkendalanya proses pengisian. Ini kita akan tunggu sampai dia selesai berkedip untuk kemudian kita coba pasang di motor ADV nya. Mudah-mudahan bisa. Oke, kita udah coba masukin, kita pasang. Cuman ini bautnya hilang satu, nanti kita cari. Cuman ini dengan kondisi kayak gini, bautnya ditekan dulu mas. Ini udah bisa ya. Nah, udah bisa berfungsi. Kemarin sama sekali nggak mau, dia nggak mau, nggak ngefek lah gitu. Sekarang udah berfungsi. Oke, close dulu. Ya, cari bautnya dulu mas. Jadi ini charger ini alhamdulillah berarti berfungsi dengan baik.